Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan tugas besar Object Oriented dan Desain. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu ada Kang Albi Mudakarna Syabi, ada Hilmi Hasan Alwiyah, ada Miliksta Erlindawati, dan Kang Rama Agi Pratama. Next. Nah, di sini saya akan membacakan studi kasus yang kami ambil, yaitu Sistem Informasi pada Koperasi Simpan Pinjam Purwajaya Mandiri Sejahtera. Yang berikut ada latar belakang. Koperasi berasal dari kata corporation dalam bahasa Inggris, yaitu kerjasama. Dengan kata lain, koperasi adalah suatu kerjasama antara orang-orang yang tidak bermodal untuk mencapai suatu tujuan kemakmuran secara bersama, bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi Purwajaya Mandiri Sejahtera adalah sebagai salah satu bentuk badan usaha yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Koperasi simpan pinjam menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dalam upaya memperbaiki taraf kehidupan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan pengembangan usaha. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga menjadi salah satu pilihan untuk menginvestasikan dana atau menabung. Yang berikut ada identifikasi masalah. Yang pertama, kegiatan pencatatan data dilakukan dengan ditulis atau diarsipkan ke dalam buku maupun dokumen koperasi, sehingga sulitnya mendapat informasi mengenai data sebelumnya, baik mengenai data anggota, data simpanan maupun data pinjaman. Yang kedua, dengan terus bertambahnya anggota, pengelolaan transaksi simpan pinjam tidak bisa cepat terselesaikan karena kesulitan dalam mencari data. Dan yang ketiga, terjadi kesalahan perhitungan dalam transaksi simpan pinjam sehingga ada laporan yang tidak sesuai dan mengakibatkan pembuatan laporan memerlukan waktu yang lebih lama dan penuh ketelitian. Nah, berikut ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana membangun sebuah sistem informasi koperasi Purwaharja Mandiri Sejahtera untuk mempermudah dalam pelayanan simpan pinjam. Yang kedua, bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan simpan pinjam yang terjadi pada Koperasi Purwaharja Mandiri Sejahtera. Dan ketiga, bagaimana implementasi sistem informasi simpan pinjam di Koperasi Purwajaya Mandiri Sejahtera. Berikut ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, merancang sistem informasi simpan pinjam di Koperasi Purwajaya Mandiri Sejahtera. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi simpan pinjam yang dirancang, maka penyimpanan data akan lebih mudah, proses perhitungan akan lebih cepat dan akurat, mudah dalam pencarian data anggota maupun histori simpan pinjam, memperkecil kemungkinan hilangnya data dan terjadinya duplikasi data karena data tidak dicatat lagi di buku, tetapi data disimpan dalam sebuah database. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem informasi simpan pinjam di Koperasi Purwajaya Mandiri Sejahtera. Yang berikut adalah manfaat. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa, yaitu membantu mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dengan apa yang ada di lingkungan dan mengembangkan kreativitas mahasiswa untuk menggunakan ilmu yang sesuai dengan bidangnya tersebut. Yang kedua, manfaat bagi Koperasi Purwajaya Mandiri Sejahtera, yaitu menjadi alat bantu bagi pihak Koperasi Simpan Pinjam Purwajaya Mandiri Sejahtera dalam melakukan proses pengelolaan koperasi. Dan dengan adanya sistem informasi yang baik, maka diharapkan dapat membantu koperasi dalam menyelesaikan masalah yang timbul di kemudian hari. Berikut ada ruang lingkup. Yang pertama, sistem informasi simpan pinjam yang akan dibangun adalah sistem informasi yang hanya mencakup data anggota,
data simpanan, data pinjaman, dan juga data angsuran. Dan yang kedua, sistem informasi yang dibangun tidak mencakup SHU atau sisa hasil usaha. Yang berikut ada wawancara. Nah, pada wawancara ini saya akan bertanya dan teman saya akan membantu menjawab. Yang pertama, apa nama koperasi, di mana alamatnya, dan kapan berdirinya? Baik, untuk nama koperasinya yaitu Koperasi Purwaharja Mandiri Sejahtera yang beralamatkan di Jalan M. Isa, RT 28, RW 13, nomor 133, Desa Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat dengan kode pos 46331. Berdiri sejak 2010 sampai sekarang. Yang berikut, bagaimana struktur organisasi yang ada di koperasi ini? Untuk strukturnya, organisasi yaitu normatif. Jadi strukturnya ada pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, pengurus, penanggung jawab, serta staf. Yang ketiga, seberapa banyak anggota aktif atau nasabah yang ada saat ini? Untuk data yang didapatkan yaitu anggota aktif yang kemarin, yang terakhir ada di 220. Dulu pernah mencapai 600 anggota. Nah, berikut apa saja pelayanan yang diberikan kepada nasabah? Di koperasi kita multi ya. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi produsen atau waserda, yaitu warung serba ada atau koperasi konsumen. Nah, apa saja ketentuan yang harus dipenuhi kepada nasabah yang akan mendaftarkan simpan pinjam? Biasanya kalau akan melakukan simpan pinjam, ada ketentuan tentang perkoperasian, bahwa yang namanya koperasi itu pasti berbasis anggota. Kewajiban anggota adalah menyimpan kewajiban pokok, kemudian simpanan wajib. Simpanan pokok adalah simpanan wajib yang mengikat dari semua anggota, dan dilihat juga komitmen dari anggota tersebut serta kalkulasi kemampuan membayar dari anggota. Kemudian mengenai beberapa simpanan pokok dan wajib yang mereka simpan, sehingga kita bisa ukur kemampuan bayarnya. Nah, apa saja kesulitan yang biasa dihadapi dalam koperasi saat ini, terutama dalam pelayanan simpan pinjam? Untuk kesulitannya yaitu anggotanya heterogen, tidak homogen seperti koperasi guru. Koperasi karyawan karena bisa dibayar dari bank atau potongan dari gaji. Kalau heterogen tidak bisa, harus kita kalkulasikan dari kemampuan bayar sehingga tidak memberatkan nasabah. Berikut bagaimana persyaratan pengajuan untuk melakukan simpan pinjam di koperasi ini? Untuk persyaratannya yaitu, jadi pertama dia harus anggota, kemudian kita juga ada catatan untuk sekarang ini bahwa peminjam ini adalah warga Kelurahan Purwaharja. Kemudian untuk syarat-syaratnya yaitu seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, dan formulir yang harus diisi, dan melihat juga seberapa pengajuan yang diajukan oleh anggota. Apakah koperasi mengadakan rapat atau pertemuan selain rapat anggota tahunan? Selalu ya. Jadi setiap tahun ada kewajiban setiap koperasi harus melakukan rapat anggota tahunan. Untuk waktunya selama 1 tahun sekali. Apakah unit simpan pinjam di koperasi ini telah menerapkan teknologi dan sistem informasi yang memadai? Untuk koperasi kita masih menggunakan sistem seperti Word atau Excel. Jadi kita bisa dibilang seperti manual. Yang berikut, strategi apa saja yang digunakan untuk mempromosikan agar bisa masyarakat meminjam dana di koperasi ini? Untuk yang pertama, koperasi ini berdiri dari program pemerintah, dan dari dapat hibah dari pemerintah juga
gebyar atau reward untuk anggota yang bagus keanggotaannya seperti rajin menabung, terus kalau pinjam tepat waktu. Yang kedua, kita memberikan setiap hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, memberikan bingkisan berbentuk barang. Kalau di Waserda ada 3 harga. Yang pertama ada harga umum, harga warung, dan harga spesial untuk anggota. Kemudian ada juga voucher di setiap pembelanjaan yang bisa ditukarkan. Berapa lama kira-kira jangka waktu untuk proses simpan pinjam? Di koperasi kita ada tenor, yaitu ada yang 10 bulan, 12 bulan, 1,5 tahun, dan ada juga yang 2 tahun. Apakah ada patokan dan kisaran dana dari biaya administrasi yang dipinjam oleh nasabah? Untuk patokannya ada di angka 6 juta, itu udah maksimal. Dan juga dilihat dari tabungan udah cukup atau tidak. Nah, yang berikut ada data umum perusahaan atau data umum koperasi. Nah, Koperasi Purwajaya Mandiri Sejahtera ini beralamat di Jalan M. Isya, RT 28, RW 13, nomor 133, Desa Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, 46331. Berdiri sejak 2010 sampai sekarang. Jenis pelayanan yang diberikan kepada nasabah adalah koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi produsen, dan ada Waserda atau warung serba ada, atau koperasi konsumen. Nah, berikut di sini terdapat beberapa dokumentasi yang diambil pada saat wawancara. Baik, berikutnya adalah analisis kebutuhan fungsional, user story, tahapan peminjaman. Ketika anggota mau mendaftarkan untuk melakukan pinjaman uang, maka anggota diwajibkan untuk melampirkan beberapa persyaratan seperti membawa kartu anggota, fotokopi, KK, dan KTP. Setelah terpenuhi, maka oleh bagian sekretaris diberikan formulir permohonan pinjaman untuk diisi beberapa data yang dibutuhkan. Setelah mengisi formulir, maka bagian sekretaris akan mengecek formulir tersebut. Jika sudah terpenuhi, maka akan langsung diserahkan kepada bagian bendahara. Kemudian, bagian bendahara akan mengecek kembali apakah anggota tersebut mempunyai riwayat tunggakan atau tidak. Jika mempunyai tunggakan, maka bagian bendahara akan menghitung total terima dan total pembayaran setiap bulannya. Jika anggota sudah menyetujui pinjaman tersebut, maka oleh bagian bendahara akan memberikan formulir persetujuan pinjaman di atas materai. Setelah itu, bagian bendahara akan menyerahkan formulir persetujuan pinjaman kepada ketua untuk diotorisasi atau diverifikasi gitu. Dan jika disetujui oleh ketua, maka bagian bendahara melakukan proses pencairan, kemudian anggota menerima total uang pinjaman. Lalu bagian sekretaris akan membuat laporan pinjaman dari anggota tersebut. Tahapan simpanan. Anggota datang membawa kartu anggota dan buku simpanan. Kemudian, bagian bendahara akan menanyakan terlebih dahulu jenis simpanan yang akan dipilih. Lalu, anggota menyerahkan uang tersebut kepada bagian bendahara. Setelah itu, bagian bendahara akan mengisi dan memberikan kwitansi bukti pembayaran simpanan. Lalu, bagian sekretaris akan menulis pada buku simpanan anggota dan membuat laporan kepada ketua. Tahapan angsuran. Anggota datang membawa kartu anggota dan buku pinjaman. Kemudian bagian bendahara akan menanyakan terlebih dahulu angsuran yang akan dipilih, pokok atau bunga. Lalu anggota menyerahkan uang tersebut kepada bagian bendahara. Setelah itu bagian bendahara akan mengisi dan memberikan kwitansi bukti pembayaran angsuran. Lalu bagian sekretaris akan menulis pada buku pinjaman anggota dan membuat laporan kepada ketua. Nah, di sini berikut adalah functional requirement dan prioritasnya.
Pertama di sini HAI. Sistem dapat melakukan pengajuan simpanan, pinjaman, dan angsuran secara online. Sistem dapat menampilkan laporan kepada anggota. Terdapat fitur konfirmasi pengajuan oleh ketua. Bagian bendahara dapat mengajukan persetujuan kepada ketua. Bagian bendahara dapat mengecek riwayat pinjaman anggota. Terdapat notifikasi persetujuan. Bagian sekretaris dapat membuat laporan. Untuk medium, terdapat fitur edit profil. Sistem dapat menampilkan maksimal jumlah pinjaman. Sistem dapat mengelola anggota. Sistem dapat menampilkan data jatuh tempo, menyediakan backup database. Low, bagian bendahara dapat melihat pengajuan pinjaman yang paling tinggi atau rendah. No, sistem dapat terintegrasi dengan aplikasi eksternal. Sistem dapat melakukan kustomisasi tampilan aplikasi. Nah, di sini ada high-nya. Sistem dapat update data baik, pinjaman, simpanan, dan angsuran anggota. Sistem dapat menyimpan data ke dalam database. Sistem berbasis sebuah web aplikasi. Kemudian ada analisis kebutuhan non-fungsional. Atribut usability, memberikan mekanisme yang mudah dipahami. Kemudian scope dan how-nya memberikan petunjuk dalam penggunaan aplikasi. Security harusnya dapat memberikan batasan mengenal akses ke dalam sistem. Sistem sebaiknya memberikan penegasan format data yang dikirim. Scope how diotorisasi hak akses. Dalam pengembangannya, sistem tersebut wajib terdapat sebuah validasi format data yang akan dikirim bagi anggota agar menghindari hal yang tidak diinginkan terhadap sistem. Availability, sistem dapat tersedia dan diakses kapan dan dimanapun. Sebuah sistem telah di-hosting ke provider yang telah dipercaya agar sistem dapat terus online. Scalability, user mampu mengakses ke dalam sistem koperasi dengan cepat tanpa ada kendala. Mengoptimalkan database agar performance-nya bisa maksimal. Sebaiknya lakukan proses minify di setiap source code program atau menerapkan clean code agar sistem dapat menambah ringan. Portability, sistem dapat berjalan di berbagai sistem operasi. Dikembangkan dengan menggunakan web aplikasi agar dapat bisa terakses oleh berbagai sistem operasi ataupun device. Maintainability, sistem harus terupdate baik dalam web aplikasi maupun database. Pastikan cek selalu database, melakukan perbaikan beberapa kesalahan ataupun error. Baik, untuk selanjutnya ada use case diagram yang sedang berjalan pada sistem koperasi mandiri sejahtera. Di sini ada 4 aktor, yaitu anggota, sekretaris, bendahara, dan ketua. Untuk anggota bisa use case-nya yaitu bisa pendaftaran anggota, kemudian penyetoran simpanan pokok, simpanan wajib, pengajuan pinjaman. Nah, untuk sekretaris yaitu pendaftaran anggota, selanjutnya menerima pengajuan dari anggota, terus membuatkan laporan. Untuk bendahara menerima penyetoran simpanan atau yang dilakukan oleh anggota, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib, dan juga ada use case pembayaran simpanan. Untuk si ketua bisa cuma laporan saja. Nah, sistem informasi yang diajukan untuk Koperasi Purwajaya Mandiri Sejahtera yaitu ada beberapa use case dan aktor. Untuk aktornya sama, yaitu anggota, bendahara, sekretaris, dan ketua. Di sini ada beberapa use case, yaitu pengajuan pinjaman, simpanan, login, angsuran, dan melihat aktivitas laporan. Untuk yang pertama yaitu ada use case login, yang dimana
ini bereksten yaitu daftar akun. Jadi sebelum melakukan login, jadi anggota harus mempunyai akun dulu, yaitu dengan masuk ke menu daftar akun. Setelah masuk ke login, maka anggota bisa mengajukan pinjaman. Yaitu untuk ekstennya ada syarat pinjaman, riwayat tunggakan, dan cek pinjaman. Nah, setelah pengajuan pinjaman, si anggota juga bisa melakukan simpanan atau angsuran, yang dimana untuk simpanan ada eksten cek simpanan, simpanan pokok, dan simpanan wajib. Untuk angsuran ada cek notifikasi, biaya angsuran, serta jenis angsuran. Untuk sekretaris, jadi untuk sekretaris ada use case pengajuan pinjaman, yang dimana pinjaman yang telah diajukan oleh anggota. Terus untuk bendahara bisa melihat atau pengajuan yang diajukan oleh anggota, yaitu bisa simpanan atau angsuran. Kemudian untuk si ketua bisa melihat aktivitas laporan yang bereksten ada laporan simpanan, laporan pinjaman, dan laporan angsuran. Nah, selanjutnya activity diagram pendaftaran yang berjalan. Untuk yang pertama, anggota meminta form pendaftaran, kemudian pengurus koperasi memberikan form pendaftaran. Terus anggota mengisi form pendaftaran, lalu menyerahkan pendaftaran beserta syarat-syarat untuk pendaftaran. Terus pengurus koperasi menerima form pendaftaran. Nah, di sini ada validasi. Apabila ya, maka pengurus koperasi akan mendatangi form pendaftaran. Jika tidak, maka anggota melengkapi persyaratan. Setelah mendatangi form pendaftaran, lalu pengurus koperasi menyerahkan form pendaftaran kepada ketua. Setelah diserahkan, lalu ketua menerima pendaftaran, lalu memvalidasi form pendaftaran. Setelah itu form pendaftaran valid. Setelah valid, lalu ketua menyerahkan form pendaftaran kepada pengurus koperasi. Lalu pengurus koperasi menerima form pendaftaran yang valid. Selanjutnya, activity diagram pinjaman yang berjalan. Untuk yang pertama, anggota meminta form pengajuan pinjaman. Selanjutnya, pengurus koperasi menyerahkan form pengajuan pinjaman. Lalu anggota mengisi form pengajuan pinjaman dan menyerahkan form pengajuan pinjaman kepada pengurus anggota. Setelah menerima, lalu pengurus anggota ada cek dulu formnya. Jika tidak, akan anggota menerima pengajuan pinjaman ditolak. Jika iya, maka pengurus koperasi mendatangi form pengajuan pinjaman, lalu menyerahkan form pengajuan pinjaman kepada ketua. Nah, untuk ketua menerima pengajuan pinjaman yang harus ditandatangani. Terus ketua memvalidasi form pengajuan pinjaman. Setelah divalidasi, maka ketua menyerahkan form pengajuan pinjaman yang sudah valid kepada pengurus koperasi. Setelah diserahkan, maka selanjutnya pengurus koperasi membuat bukti angsuran atau surat kuasa, lalu menyerahkan bukti angsuran atau surat kuasa kepada si anggota. Selanjutnya, activity diagram simpanan berjalan. Yang pertama, anggota menyerahkan buku dan uang. Kemudian pengurus koperasi menerima form simpanan dan uang, lalu mencatat ke buku besar atau mengupdate data. Kemudian itu untuk pengurus koperasi menyerahkan data yang sudah diupdate kepada si anggota. Lalu anggota juga menerima buku yang sudah diupdate. Selanjutnya, activity diagram angsuran berjalan. Di sini langkah pertama, anggota mengisi dulu form surat kuasa, lalu menyerahkan surat kuasa plus buku kepada pengurus koperasi. Setelah menerima,
Lalu pengurus koperasi mencatat dan menandatangani buku simpan pinjam. Kemudian surat kuasa diberikan kepada keuangan, lalu keuangan memotong biaya angsuran. Setelah itu anggota juga dapat buku simpanan yang sudah diangsurkan. Berikut merupakan gambaran umum sistem ya. Di sini inputnya terdapat user, lalu data processingnya ialah melalui PC atau laptop dan smartphone. Kemudian bisa diakses melalui internet dan berbasis sebuah web aplikasi. Nah, untuk outputnya itu merupakan database di mana terdapat sebuah data-data dari koperasi tersebut. Untuk selanjutnya kami juga mengajukan activity diagram pada Koperasi Purwajaya Mandiri Sejahtera. Untuk yang pertama ada activity diagram daftar akun. Itu user memilih menu login, kemudian sistem menampilkan form login, lalu user mengisi data anggota, lalu sistem akan memeriksa validasi data anggota. Jika ya, maka menyimpan data anggota, kalau tidak, maka user mengisi data kembali. Setelah menyimpan data anggota, sistem juga verifikasi lewat akun email. Nah, setelah ada verifikasi, lalu user membuka email dan langsung mengkonfirmasi link email. Setelah ada link konfirmasi email, maka sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya, activity diagram login yang diajukan. Di sini user membuka halaman utama, lalu sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian user pilih halaman login dan sistem menampilkan halaman login. Setelah menampilkan halaman login, lalu user menginput username dan password. Lalu ada validasi di database, yaitu data akun. Jika ya, maka login berhasil. Kalau tidak, maka username dan password harus sesuai dengan data daftar sebelumnya. Nah, lalu setelah berhasil, maka user bisa masuk ke halaman utama. Lalu sistem menampilkan halaman utama. Selanjutnya, activity diagram simpanan yang diajukan. Untuk yang pertama, anggota memilih menu simpanan, kemudian sistem menampilkan halaman simpanan, lalu anggota memilih jenis simpanan, ada simpanan wajib atau pokok. Setelah itu mengisi jumlah simpanan yang diinginkan. Kemudian sistem memvalidasi data dari simpanan tersebut. Jika tidak, harus mengisi dengan benar. Kalau ya, maka database akan menyimpan data simpanan dari anggota. Setelah itu, sistem akan pembuatan laporan simpanan dan juga menyimpan ke database. Setelah disimpan ke database, maka sistem akan menampilkan bukti simpanan. Lalu anggota juga dapat melihat atau mencetak bukti simpanan. Nah, selanjutnya ada activity diagram pinjaman. Untuk yang pertama yaitu anggota masuk ke menu halaman pengajuan pinjaman. Lalu sistem menampilkan halaman pengajuan pinjaman. Setelah itu anggota juga harus menginputkan data pendaftaran. Kalau benar, maka database akan menyimpan data pendaftaran tersebut. Jika tidak, maka kembali lagi ke input data pendaftaran. Setelah menyimpan data di database, lalu ada cek riwayat tunggakan anggota. Jika mempunyai riwayatan, maka akan harus bayar dulu jumlah tunggakan yang sebelumnya. Jika tidak mempunyai atau ya, maka anggota bisa menginput jumlah pinjaman yang diajukan. Setelah itu, database akan menyimpan data pengajuan atau pinjaman, dan sistem akan menampilkan surat perjanjian, yang dimana harus di-download surat itu oleh anggota. Setelah di-download, harus diisi lalu mengajukan konfirmasi surat pinjaman. Lalu sistem mengecek data dan surat perjanjian tersebut. Setelah mengecek, anggota bisa cek proses pencairan
atau pinjaman. Kemudian sistem juga akan membuatkan laporan pinjaman. Kemudian akan disimpan ke database. Setelah disimpan ke database, sistem akan mencetak bukti pengajuan pinjaman yang diajukan oleh anggota. Nah, untuk selanjutnya ada activity diagram angsuran yang diajukan. Yang pertama, anggota memilih menu angsuran, kemudian sistem menampilkan halaman angsuran. Setelah itu, anggota juga harus memilih jenis angsuran dan mengisi jumlah angsuran yang diinginkan. Nah, setelah diisi, sistem akan memvalidasi jumlah angsuran. Jika tidak sesuai, maka akan kembali lagi ke mengisi jumlah angsuran. Jika iya, maka data angsuran akan disimpan ke database. Setelah menyimpan di database, maka sistem akan membuatkan laporan angsuran. Setelah itu, data otomatis disimpan di database. Kemudian sistem juga akan menampilkan bukti pembayaran angsuran yang sudah disimpan ke database, lalu anggota juga bisa melihat atau mencetak bukti pembayaran angsuran. Nah, untuk selanjutnya di sini ada activity kelola akun yang diajukan. Di sini untuk yang pertama, ketua masuk ke halaman utama, lalu sistem akan menampilkan halaman utama. Setelah itu, ketua pilih halaman kelola akun. Di sini bisa request, maka database akan dieksekusi atau sesuai permintaan si ketua. Setelah itu, sistem akan menampilkan data akun user yang dimana si ketua bisa melakukan create atau delete atau hapus. Kemudian sistem akan mengkonfirmasi data yang dilakukan oleh ketua. Setelah itu ada requestan dari sistem, maka akan dieksekusi oleh database yang masuk ke database yang data yang diminta oleh ketua. Kemudian sistem akan menampilkan list data akun user. Nah, yang terakhir ada activity diagram laporan yang diajukan. Di sini untuk anggota terlebih dahulu masuk ke menu utama, lalu sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian anggota memilih menu laporan. Setelah menampilkan menu laporan, maka anggota memilih laporan simpanan, atau ada juga laporan pinjaman dan laporan angsuran. Maka sistem juga akan melakukan apa yang dipinta oleh anggota. Setelah itu, sistem akan menampilkan laporan angsuran dan memilih cetak laporan. Kemudian setelah dicetak, maka ada validasi. Jika iya, maka cetak laporan berhasil. Jika tidak, maka akan menampilkan laporan sesuai format yang diminta. Baik, kemudian terdapat sequence diagram login. Untuk di sini line satunya adalah user dan halaman utama dan juga ada database akun. Oke, pertama-tama satu, mengakses beranda web koperasi. Kedua, user menampilkan halaman login. Ketiga, input username dan password ke halaman login tersebut. Keempat, username password akan diakses ke dalam database akun. Kelima, melakukan validasi data akun. Keenam, jika tidak valid, maka terdapat pesan username atau password salah. 8, jika akun valid, maka login berhasil. 10, masuk ke halaman utama. 11, menampilkan ke halaman utama. Kemudian terdapat sequence diagram daftar akun. Di sini untuk aktor lainnya, pertama satu user ya, satu. Kedua ada halaman login, ketiga ada database akun, dan keempat ada email. Oke, pertama user akses halaman login, kedua daftar akun, ketiga input username, password, nomor telepon, email, alamat, nik, kakak. Kemudian keempat data registrasi, 5 validasi data, 6 jika tidak valid maka pesan username sudah digunakan. 8 jika data valid maka verifikasi akun email. Kemudian 10
user membuka email. Kemudian 11 menampilkan link verifikasi, 12 konfirmasi link registrasi, 13 menampilkan halaman login, 14 menampilkan halaman login. Berikutnya ialah sequence diagram proses peminjaman. Di sini terdapat beberapa aktor, di antaranya Lifeline 1 adalah anggota, Lifeline 2 adalah sekretaris, Lifeline 3 adalah bendahara, Lifeline 4 ada ketua, dan ada juga halaman permohonan pinjaman, ada juga database pinjaman, dan satu lagi halaman persetujuan pinjaman. Oke, pertama-tama Lifeline 1 anggota akan mengakses halaman pengajuan pinjaman. Kemudian 2 menampilkan halaman pengajuan pinjaman. 3. Input data persyaratan. Kemudian 4. Melakukan validasi data. Kemudian 5. Data tersimpan. 6. Pesan harap masukkan data dengan lengkap jika anggota tidak memasukkan persyaratan tersebut tidak lengkap. 7. Cek data persyaratan pengajuan pinjaman oleh sekretaris. 8. Data terverifikasi. 9. Mengirim status data terverifikasi. Kemudian 10. Pesan, maaf, Anda belum terdaftar sebagai anggota resmi. 11. Cek riwayat tunggakan anggota oleh bendahara. 12. Data tervalidasi. 13. Mengirimkan status tidak ada tunggakan. 14. Mohon maaf, Anda belum bisa mengajukan pinjaman, terdapat tunggakan yang tersisa. 15. Pesan, Anda dapat mengajukan pinjaman, silakan isi jumlah pinjaman. 16. Input jumlah pinjaman oleh anggota. 17. Validasi data. 18. Data tersimpan. 19. Pesan, maksimal pengajuan pinjaman Rp 6 juta rupiah. 20. Upload surat penyajian. Kemudian membuat surat perjanjian oleh bendahara. Kemudian membuat surat perjanjian, upload surat perjanjian ke dalam database oleh bendahara. Kemudian 21. Download surat perjanjian oleh anggota. 22. Setelah mendownload, kemudian upload surat perjanjian tersebut. 23. Validasi data surat terupload dalam database. 25. Pesan, surat gagal terupload, maksimal ukuran file 2 MB 3 GB. 26. Mengajukan konfirmasi surat perjanjian kepada ketua oleh bagian bendahara. Kemudian 27. Mengecek data-data dan surat ketua oleh ketua. 28. Cari data. 29. Konfirmasi perpinjaman. 30. Update database tersebut. 31. Menampilkan data. 32. Cek progres untuk proses pencairan oleh anggota. 33. Cetak laporan. 34. Tampil. 35. Pesan, mohon maaf belum ada persetujuan dari ketua, silakan tunggu. 36. Pesan pengajuan pinjaman berhasil, silakan cetak bukti pengajuan pinjaman. Untuk tes pencairan pinjaman. 37. Notifikasi pemberitahuan pinjaman baru kepada bendahara, kepada sekretaris. Kemudian pembuatan laporan. 39. Simpan ke dalam database.
Kemudian 40 cetak bukti pengajuan pinjaman oleh anggota. Oke, berikut selanjutnya ada sequence diagram proses simpanan. Di sini terdapat beberapa aktor, diantaranya lifeline 1 anggota, lifeline 2 bendahara, lifeline 3 sekretaris, dan ada halaman simpanan juga database simpanan. Oke, pertama-tama 1, anggota mengakses halaman simpanan, 2, menampilkan halaman simpanan, 3, anggota memilih jenis simpanan, kemudian 4, cari, dan 5, tampil. Kemudian anggota mengisi jumlah simpanan, 7, validasi jumlah tersebut, kemudian 8, simpan, 9, pesan, mohon maaf maksimal penyimpanan Rp 6 juta rupiah. Kemudian 10, bila berhasil, pesan simpan berhasil. 11, cek data pengajuan simpanan oleh bendahara. 12, update database-nya. 13, mengirimkan status konfirmasi. 14, notifikasi pemberitahuan simpanan baru kepada bagian sekretaris. 15, pembuatan laporan. 16, simpan ke dalam database. Dan 17, cetak bukti pengajuan simpanan untuk anggota. Kemudian terdapat sequence diagram proses angsuran. Terdapat beberapa aktor, diantaranya adalah lifeline 1 anggota, lifeline 2 bendahara, dan lifeline 3 sekretaris. Juga terdapat halaman angsuran dan database angsuran. Oke, pertama, 1, anggota mengakses halaman angsuran. 2, menampilkan halaman angsuran. 3, memilih jenis angsuran. 4, cari ke dalam database. 5, tampil. 6, mengisi jumlah angsuran oleh anggota. 7, validasi data pengisian. 8, lalu simpan ke dalam database. Jika berhasil, maka terdapat pesan simpan berhasil. 11, cetak data pengajuan angsuran oleh lifeline 2 bendahara. Kemudian 12, update pengajuan tersebut ke dalam database. 13, mengirim status konfirmasi. 14, notifikasi pemberitahuan angsuran masuk kepada lifeline 3 sekretaris. 15, pembuatan laporan oleh sekretaris. 16, simpan ke dalam database. Dan 17, cetak bukti pembayaran angsuran oleh anggota. Kemudian terdapat sequence diagram cek laporan anggota. Di sini terdapat 1 aktor, antaranya lifeline 1 anggota. Terdapat halaman laporan, juga terdapat beberapa database seperti database simpanan, database pinjaman, dan angsuran. Oke, pertama, masuk ke halaman utama. 2, menampilkan halaman utama, halaman laporan. 3, memilih menu halaman laporan simpanan. 4, menampilkan laporan. 5, memilih laporan simpanan. 6, mengambil data ke dalam database simpanan. 7, menampilkan laporan simpanan. 8, memilih laporan pinjaman. Kemudian 9, mengambil data di dalam database pinjaman. 10, menampilkan data laporan pinjaman. 11, memilih laporan angsuran. 12, mengambil data ke dalam database angsuran. 13, menampilkan laporan angsuran. 14, memilih cetak laporan. 15, menampilkan laporan sesuai dengan format yang telah dibuat. 16, mencetak laporan. 17, validasi format file. 19, pesan tidak valid. Format yang tersedia adalah PDF, Doc, ataupun Excel. 20, pesan cetak laporan berhasil.
Kemudian terdapat sequence diagram proses laporan aktivitas anggota di koperasi. Nah, di sini terdapat satu aktor, diantaranya ada laporan satu ketua, ada satu halaman laporan, dan terdapat berbagai database seperti simpanan, pinjaman, angsuran, dan juga cetak laporan. Oke, 1. Masuk ke halaman utama. 2. Menampilkan halaman utama. 3. Memilih menu halaman laporan simpanan. 4. Menampilkan laporan. 5. Memilih laporan simpanan. 6. Mengambil data pada database simpanan. 7. Menampilkan laporan simpanan. 8. Memilih laporan pinjaman. 9. Mengambil data dalam database pinjaman. 10. Menampilkan data laporan pinjaman. 11. Memilih laporan angsuran. 12. Mengambil data pada database angsuran. 13. Menampilkan laporan angsuran. 14. Memilih cetak laporan. 15. Memasukkan data yang akan dicetak. 16. Menampilkan laporan sesuai dengan format yang telah dibuat. 17. Mencetak laporan. 18. Validasi format file. 19. Pesan. Jika tidak valid, maka terdapat pesan tidak valid. Format yang tersedia adalah PDF, dokumen, dan Excel. 20. Jika berhasil, maka valid laporan dicetak. 21. Pesan cetak laporan berhasil. 22. Melakukan create, read, update, delete. 23. Validasi CRUD, CRUD. 24. Simpan sesuai dengan CRUD data yang dipilih. 25. Simpan sesuai dengan CRUD data yang dipilih. 26. Simpan sesuai dengan CRUD data yang dipilih. Kemudian terdapat 27. Pesan sesuai CRUD data yang dipilih kepada ketua. Baik, untuk berikutnya terdapat sequence diagram proses kelola akun. Di sini terdapat satu lifeline ketua ya, dan ada halaman kelola akun, juga terdapat database akun. Oke, pertama masuk halaman utama. 2. Menampilkan halaman utama. 3. Memilih halaman kelola akun. 4. Mengambil data ke dalam database akun. 5. Menampilkan data akun user. 6. Melakukan create, read, update, dan delete. 7. Konfirmasi data. 8. Menambahkan data. 9. Maka terdapat pesan data berhasil ditambahkan. 10. Mengupdate data. Maka terdapat pesan data berhasil diupdate. 12. Konfirmasi hapus data. 13. Terdapat pesan, apakah Anda yakin ingin menghapus data, ya atau tidak? 14. Jika ya, maka 15. Menghapus data. Pesan 16. Pesan hapus data berhasil. 17. Jika tidak. 18. Maka mengambil data. 19. Lalu menampilkan list data akun user. Berikut merupakan kelas diagram pada koperasi sistem operasi sistem informasi pengajuan, simpan, pinjaman, dan angsuran. Oke, pertama di sini terdapat kelas login, user, dan daftar akun. Banyak user dapat melakukan banyak daftar akun. Satu user dapat melakukan satu login. Dan banyak daftar akun bisa dilakukan banyak user. Satu login hanya dapat dilakukan oleh satu user. User memiliki beberapa kelas turunan, di antaranya 1. Ketua, 2. Anggota, 3. Sekretaris, 4. Bendahara. Oke, untuk pertama adalah ketua. Pertama, 1.
ketua dapat mengelola banyak data akun, dan banyak data akun dapat dikelola oleh satu ketua saja. Untuk data akun harus memiliki user, dan user harus memiliki data akun. Tanpa adanya user, data akun tidak akan ada. Kedua, lalu satu ketua dapat mengelola banyak laporan aktivitas, dan banyak laporan aktivitas dapat dikelola oleh satu ketua saja. Pada di sini, kelas diagram ini, di sini laporannya aktivitas memiliki hubungan dengan kelas pinjaman, simpanan, dan angsuran. Dikarenakan untuk merekam seluruh aktivitas data yang ada di Koperasi Purwajaya Mandiri Sejahtera. Ketiga, satu ketua dapat memberikan konfirmasi banyak status persetujuan, dan banyak status persetujuan dapat dikonfirmasi oleh satu ketua. 4. Satu ketua dapat mengecek banyak notifikasi, dan banyak notifikasi dapat dicek hanya oleh satu ketua saja. Oke, berikut terdapat anggota. Oke, langkah pertama di sini banyak anggota dapat mengecek banyak notifikasi. Banyak notifikasi dapat dicek hanya satu anggota saja. Sedangkan untuk notifikasi tidak bergantung terhadap pinjaman, angsuran, maupun simpanan. Kedua, banyak anggota dapat melakukan banyak pinjaman. Jadi, ketika pinjaman dari angsuran tersebut telah dilunasi, maka anggota dapat mengajukan kembali pinjaman tersebut. Dan banyak anggota dapat mengajukan banyak pinjaman. Ketiga, banyak anggota dapat melakukan banyak simpanan, dan banyak simpanan dapat melakukan banyak anggota. Di sini simpanan memiliki ketergantungan dengan jenis simpanan. Keempat, banyak anggota dapat melakukan banyak angsuran, dan banyak angsuran dapat dilakukan oleh banyak anggota. Oke, kemudian ada bagian sekretaris. Oke, pertama-tama, satu sekretaris dapat mengecek banyak notifikasi, dan banyak notifikasi dapat dicek oleh satu sekretaris saja. Kedua, satu sekretaris dapat mengonfirmasi banyak angsuran, dan banyak angsuran dapat dikonfirmasi oleh satu sekretaris. Ketiga, satu sekretaris dapat mengonfirmasi banyak simpanan, dan banyak simpanan dapat dikonfirmasi oleh satu sekretaris. Keempat, satu sekretaris dapat mengonfirmasi banyak pinjaman, dan banyak pinjaman dapat dikonfirmasi oleh satu sekretaris saja. Oke, kemudian terdapat bagian bendahara. Oke, pertama-tama di sini satu bagian bendahara dapat mengajukan status persetujuan kepada ketua. Dikarenakan sebelum melakukan proses pinjaman, maka diperlakukan persetujuan terlebih dahulu oleh ketua. Kedua, satu bendahara dapat mengelola banyak notifikasi, dan banyak notifikasi dapat dikelola oleh satu bagian bendahara saja. Setelah proses pengajuan pinjaman dengan mengajukan status persetujuan dari ketua, maka ketika disetujui oleh ketua, bagian bendahara akan langsung mengupdate status persetujuan tersebut dan mengelola notifikasi kepada bagian sekretaris untuk dikonfirmasi kepada anggota. Ketiga, satu bendahara dapat memproses banyaknya angsuran, dan angsuran hanya dapat diproses oleh satu bendahara saja. Keempat, satu bendahara dapat memproses banyaknya simpanan, dan simpanan hanya dapat diproses oleh satu bendahara saja. Kelima, satu bendahara dapat memproses banyaknya pinjaman, dan pinjaman hanya dapat diproses oleh satu bendahara saja. Baik, untuk penjelasan kelas diagram telah tersampaikan.
Kemudian ini merupakan gambaran mock-up sistem informasi koperasi Purwajaya Mandiri Sejahtera. Ini salah satu gambaran mock-up pada website landing page-nya ya, sebelum melakukan tahap login ataupun registrasi daftar akun. Ini dalam tampilan device laptop ataupun PC, dan satu lagi dalam tampilan mobile ya, ataupun tablet. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan banyak kekurangan pada penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.